Shalom pemirsa Aware Borneo, hari ini kita akan membahas sedikit mitos atau fakta tentang diabetes mellitus. Sebelumnya kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 tertulis, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi kebenaran ini adalah suatu fakta dan dongeng adalah suatu mitos. Jadi penting bagi kita untuk belajar mana yang fakta, mana yang mitos dari pernyataan-pernyataan yang sering kita dengar. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum tentang diabetes yang sering kita dengar. Yang pertama, orang yang aktif tidak mungkin terkena diabetes. Ini adalah mitos. Kenapa? Karena faktor genetik, stres, dan pola makan yang buruk itu tetap bisa menyebabkan penyakit tersebut walaupun kita aktif bergerak. Selanjutnya, diabetes bisa menyebabkan luka sulit sembuh. Ini fakta. Kenapa? Karena kadar gula yang tinggi itu akan merusak saraf dan pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah ke luka. Kombinasi ini yang membuat luka menjadi semakin sulit sembuh. Bahkan bisa saja berakhir dengan amputasi jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, diabetes hanya terjadi pada orang-orang yang makan banyak gula. Sayangnya ini adalah suatu mitos. Kenapa? Memang makan gula yang berlebihan itu akan berkontribusi terhadap risiko, tetapi bukan penyebab tunggal diabetes. Pola makan, berat badan, gaya hidup memegang peranan yang lebih penting daripada sekedar makan saja. Yang selanjutnya, orang kurus tidak mungkin terkena diabetes. Ini juga mitos. Kenapa? Walaupun memang obesitas akan meningkatkan resiko, orang dengan berat badan normal itu juga bisa terkena diabetes. Terutama jika dia memiliki riwayat keluarga, pola makannya kurang baik, atau gaya hidupnya tidak aktif. Kemudian diabetes tidak bisa dicegah jika ada faktor keturunan. Kalau orang tuanya sudah kena diabetes, apakah berarti anaknya pasti kena diabetes? Ini mitos. Memang benar bahwa faktor genetik atau keturunan itu akan meningkatkan resiko seseorang terkena diabetes. Tetapi tidak berarti penyakit pasti terjadi. Kita masih bisa menjaga pola makan, pola hidup kita sehingga kita bisa mencegah penyakit diabetes. Selanjutnya, penderita diabetes tidak boleh makan buah. Ini mitos. Kenapa? Tetap boleh makan buah. Ada beberapa buah yang diperbolehkan, yaitu buah-buah dengan indeks glikemik rendah. Indeks glikemik itu adalah indikator yang menunjukkan seberapa cepat makanan akan meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, buah dengan indeks glikemik rendah adalah buah-buah seperti pir, buah beri, seperti itu. Selanjutnya, apakah diabetes tipe 2 bisa dikendalikan tanpa obat jika dideteksi dengan dini? Ini benar. Jika kita mendeteksi dengan dini, dengan diet ketat, olahraga, penurunan berat badan, kita bisa mengembalikan kadar gula menjadi fase prediabetes. Jadi bisa dikendalikan tanpa obat, tapi bukan berarti sembuh total. Diabetes tidak berbahaya jika tidak ada gejala. Ini mitos. Kenapa? Karena kerusakan organ bisa saja terjadi diam-diam meskipun tidak ada gejala. Banyak pasien baru tahu kalau mereka menderita diabetes setelah terjadi suatu komplikasi yang serius. Kemudian semua penderita diabetes harus mendiri nasi. Ini mitos. Nasi dengan indeks glikemik rendah, misalnya nasi merah, nasi basmati, itu tetap bisa kita konsumsi dalam porsi yang teratur, yaitu hanya sekitar sepertiga piring saja dan dikombinasikan dengan serat. Kemudian semua penderita diabetes harus menghindari nasi putih. Ini juga mitos. Kenapa? Karena penderita diabetes tidak dilarang mutlak untuk konsumsi nasi putih. Yang penting adalah bagaimana manajemen jumlahnya, jumlah karbohidratnya yang harus kita atur. Jadi yang selanjutnya, minum air putih yang cukup membantu mengontrol gula darah. Ini adalah fakta. Karena jumlah air putih yang cukup itu akan membantu ginjal untuk mengeluarkan kelebihan darah
melalui saluran kencing, tapi tidak menggantikan obat. Kemudian madu asli lebih aman daripada gula untuk penderita diabetes. Sayangnya ini mitos. Kenapa? Karena madu tidak lebih aman. Karena madu tetap mengandung glukosa dan fruktosa sehingga tetap bisa meningkatkan gula darah. Jadi Anda harus memperlakukan madu sama seperti Anda memperlakukan gula. Bagaimana dengan pemanis buatan? Pemanis buatan diabetes lebih aman untuk penderita mencegah peningkatan gula darah. Ini fakta. Memang pemanis buatan khusus diabetes itu dibuat untuk menjaga kestabilan gula dalam jangka pendek sehingga tidak ada peningkatan kadar gula darah secara drastis. Namun WHO pada tahun 2023 juga memberikan peringatan bahwa kita masih belum tahu efek jangka panjang dari pemanis-pemanis buatan ini. Bagaimana dengan minum obat diabetes yang dalam jangka panjang yang berbahaya untuk ginjal? Ini mitos. Kenapa? Karena obat untuk hipertensi dan diabetes tidak berbahaya untuk ginjal jika digunakan dengan benar dan di bawah pengawasan dokter. Justru kalau Anda tidak minum obat dan membiarkan kadar gula Anda tinggi, maka akan menyebabkan kerusakan ginjal. Bagaimana dengan diabetes ringan yang tidak perlu diobati? Ini adalah suatu mitos. Mengapa? Karena diabetes ringan tetap berisiko memberikan komplikasi jangka panjang. Jadi walaupun kadar gulanya tidak terlalu tinggi, perubahan gaya hidup dan pemantauan rutin tetap harus kita lakukan. Lalu bagaimana dengan penderita diabetes boleh makan apa saja selama minum obat rutin? Ini juga mitos. Kenapa? Memang minum obat rutin penting untuk mengendalikan diabetes. Namun obat saja tidak cukup. Makanan memegang peranan penting juga pada kadar gula darah, berat badan, dan resiko komplikasi. Gula darah tinggi bisa minum dengan minum air lemon atau cuka apel. Sayangnya ini mitos. Minum air lemon atau cuka apel tidak akan menurunkan lonjakan gula darah setelah makan dan bukan sebagai obat utama. Daun pare bisa menyembuhkan diabetes. Ini juga suatu mitos. Memang beberapa tanaman seperti pare dan daun insulin itu memiliki senyawa yang dapat menurunkan kadar gula secara ringan. Tetapi efeknya tidak konsisten dan tidak bisa menggunakan pengganti sebagai obat-obatan. Diabetes bisa menyebabkan serangan jantung tanpa gejala. Sayangnya ini fakta. Karena penderita diabetes bisa memiliki resiko serangan jantung tanpa gejala yang khas. Ini terjadi karena adanya kerusakan saraf akibat dari diabetes atau neuropatik diabetes. Obat herbal bisa dipakai bersamaan dengan obat dokter tanpa resiko. Ini sayangnya adalah suatu mitos. Kenapa? Karena obat herbal tidak selalu aman untuk diminum bersamaan dengan obat dari dokter. Kebanyakan obat-obat herbal justru menunjukkan interaksi dengan obat-obat medis dari dokter. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan informasi lebih jauh kepada Anda. Mana yang mitos, mana yang fakta tentang seputar penyataan umum tentang diabetes. Terima kasih.